Selamat pagi, salam sehat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Kalimbuan Boba edisi hari Senin, tanggal 13 Juli 2020. Marilah kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun, untuk itu sebelumnya kita berdoa. Bapa yang terkasih dan termulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kemurahan-Mu terhadap kami, umat-Mu yang sampai saat ini Engkau berkati dengan kesehatan yang tak ternilai harganya bagi kami. Kami menyadari tanpa lindungan dan kasih setia-Mu, tak mungkin kami bisa selamat dari mara bahaya. Ya Allah kami, selaku umat-Mu yang setiap hari hidup oleh belas kasih-Mu, kami rindu untuk membaca firman-Mu yang hidup dan merenungkannya demi kelanjutan kehidupan kami di muka bumi ini. Kami mohon kepadamu melalui kuasa Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kami dalam menyikapi kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mika 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan, sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Mika adalah seorang nabi yang hidup di 3 zaman Raja Yehuda, dan ia menyerukan tentang apa yang dilihatnya mengenai Samaria dan Yerusalem. Allah ingin mendatangkan hukuman bagi Samaria dan Yerusalem karena perbuatan mereka yang melawan kehendak Allah. Mari kita menyimak kembali ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita tadi. Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Pertanyaan pertama yang muncul, mengapa Allah ingin menghukum bangsa Samaria? Apa dosa yang sebenarnya mereka perbuat? Nah, dosa yang mereka perbuat disebutkan di ayat yang ke-7. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal yang dikumpulkan semuanya itu akan kembali menjadi upah sundal. Mereka telah bersundal. Kata bersundal di sini bukan hanya bermakna kiasan, melainkan mereka benar-benar bersundal saat mereka mengalami pembuangan ke daerah Asyur dan menggantikannya dengan sebagian penduduk Asyur sebagai kebijakan pemerintah Asyur agar Israel tidak mampu memberontak terhadap bangsa Asyur karena jumlah mereka yang telah dikurangi, yaitu sebagian dari penduduk Israel bagian utara, yaitu Samaria. Samaria yang tinggal di negeri Asyur tergoda untuk berlaku serupa dengan bangsa Asyur yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, menodai keperawanannya, dan menyembah berhala. Jadi persundalan mereka bukan hanya dilakukan terhadap manusia yang siapa saja menarik hatinya, namun juga bersundal terhadap berhala-berhala. Saudara-saudara, hal inilah yang membuat Allah sakit hati. Layaknya seorang yang memiliki pasangan, jika pasangannya tidak setia kepadanya dan malah selingkuh, itu pasti akan menyakitkan. Demikian juga Allah, sehingga Allah mengutus nabinya untuk menyampaikan hukuman yang akan datang jika mereka tetap tidak setia pada Allah. Saudara, namun apa yang terjadi? Ketika mereka diadili, bukannya mereka mengakui dosanya, malah menantang agar dosa mereka ditunjukkan.
Coba bandingkan pada ayat sebelumnya dari pembacaan kita, yaitu ayatnya yang kelima. Mereka mengajukan gugatan banding tentang dosa Israel dan Yehuda. Mereka saling mempersalahkan, masing-masing merasa benar dan merasa Allah tidak sepatutnya murka terhadap mereka. Maka Allah ingin menyucikan umatnya kembali dengan hukuman dan membersihkannya agar siap untuk diperbarui. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-6 yang berkata, Aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing, di padang menjadi tempat penanaman pohon anggur. Oleh sebab itu Allah menghancurkan Samaria, kota dan berhalanya. Upah yang diperoleh dari pesundalan mereka dihanguskan. Berhala yang dibayar dari upah persundalannya dihancurkan, dan mereka akan diremukkan serta dipermalukan oleh bangsa yang mereka temani untuk melakukan dosa tersebut, yaitu bangsa Asyur sendiri. Bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-7 dan bandingkan dengan kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, jangan mudah tergoda untuk berbuat dosa dan berubah setia ketika kita mengalami penderitaan. Pada masa pandemi ini, banyak godaan dosa yang melilit kita. Jangan sampai kita seperti Samaria yang dalam penderitaan saat dibuang ke negeri Asyur, mereka malah berbuat sesuka hatinya. Kita harus tetap setia meskipun dalam penderitaan kita. Yang kedua, murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya. Artinya, Tuhan tidak pilih kasih dalam mengadili dan tidak kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui dosa. Kita tidak perlu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan ketika diperingatkan. Kita sepatutnya mendengar dan bersyukur karena peringatan dan penghukuman dari Tuhan adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita agar tetap hidup kudus dan benar di hadapannya. Saudara-saudari yang kekasih, baiknya kita selalu mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan kita telah melakukan dosa sehingga semua penderitaan itu terjadi. Lagi pula, meskipun bukan kita yang bersalah, apa ruginya jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Sikap itu lebih baik dilakukan sebab Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong dan merasa benar. Hal yang mutlak jika kita semua pernah berbuat dosa. Mari segera mengakui dosa dan merendahkan diri di hadapan Dia. Niscaya Tuhan mau mengampuni kita. Teruslah berharap dan setia padanya. Allah berkuasa atas segala kehidupan ini. Amin. Adalah satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Pemurah, kami sudah mendengar firman-Mu dan diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami untuk dimampukan dalam memahami dan mengerti akan kehendak-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui renungan hari ini mengenai Samaria yang bersumber. Kami berdoa dan bermohon kepadamu ya Bapa, kiranya dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana kehidupan kami saat ini terhimpit dan sungguh menderita secara fisik dan batin oleh karena dampak yang diakibatkannya. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa agar kami umat-Mu yang percaya kepadamu tidak jatuh dalam dosa dengan berbuat sesuka hati kami. Berikanlah kami kekuatan dan semakin beriman teguh bersama firman-Mu yang terus menyokong kehidupan kami, baik siang maupun malam. Jauhkanlah murka-Mu terhadap kami umat-Mu yang penuh kelemahan dan cenderung untuk berbuat dosa ini. Ampunilah dan kasihilah kami ya Allah. Jika Engkau menghukum kami karena salah dan dosa kami, maka kuatkanlah kami dalam menjalani dan menghadapimu. Karena siapakah kami ini ya Allah di hadapan-Mu? Kami hanya debu yang tak berguna dan hina. Jika bukan karena Engkau sajalah yang mau dan melayakkan kami dengan segambar dan serupa dengan Engkau. Kami berdoa kepadamu, berkatilah bangsa dan negara kami tercinta ini dalam upaya menghadapi pandemi dan krisis yang ditimbulkannya, agar mampu melewatinya bersama kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pada hari ini, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.